Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema awas godaan setan khanzab saat sholat. Waduh Masya Allah di segmen sebelumnya udah dibahas banyak banget ya. Ini ilmu-ilmu yang penting banget supaya kita bisa lebih khusyuk. Tapi kita juga ada mungkin ini pertanyaan terakhir dan penting banget sebenarnya Habib Ustaz Syam. Bagaimana sih caranya kita bisa melawan segala bentuk godaan setan khanzab saat sholat tanpa membatalkan sholat kita. Dan kenapa sih kalau misalnya sholat itu pengen khusyuk susah banget, banyak banget gitu ya yang mengganggu kita. Nah ini mungkin ada caranya bagaimana nih Habib, silakan. Baik, sallu kama ra'aitumuni usolli. Seperti yang dikatakan oleh Ar-Rasul SAW, Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya sholat sebagaimana aku sholat itu dengan ilmu dan syarat-syarat sholat. Orang akan hilang, dia akan tahu ketika ragu tadi. Seperti pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita dengar. Oh ini batal atau tidak ketika kita ragu akan rakaat. Karena ketika orang belajar ilmu langsung nyambung. Oh tata caranya ambil yang terkecil. Ini salah satu apa? Salah satu menambah kehusyuan kita di dalam sholat dan menghilangkan daripada was-was. Intinya apa? Belajar ilmu sholat. Kita bisa belajar ilmu sains, kita bisa belajar ilmu yang ruwet-ruwet. Kenapa ini yang 24 jam kita lakukan, kita tidak mau belajar sholat. Tapi terkadang Masya Allah ada orang misalnya dibahas di TV, kita dibahas di TV. Oh sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi misalnya. Kita bahas saja tentang sholat, masih banyak yang salah. Diulang-ulang bahasanya, masih banyak orang yang salah untuk melakukan sholat. Ketika salah, baru nanya lagi, baru nanya lagi. Kita juga bosan ditanya terus. Artinya subhanallah orang itu harus belajar. Dan pertanyaan Mikdad tadi bagaimana orang itu hilang, menghilangkan kewaswasannya, ada doa yang diajarkan. Allahumma inni a'udzubika min syaitani waswasatil khanzab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada godaan syaitan yang bernama khanzab. Juga diajarkan kita pegang dada. Itu diajarkan kita baca doa ini, doa subhana malikil kudus al khallaqil fa'al. Baca itu 3 kali sebelum melakukan sholat. Atau kita baca kul a'udzu birabbin nas, baca kul a'udzu birabbil falak. Itu supaya apa? Supaya hilang dulu tuh setan-setan yang mengganggu, yang mendampingi ketika kita mau masuk sholat, kita hilangkan dulu gangguan-gangguan tersebut. Iya. Atau baca waqur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi baca itu mudah-mudahan kita berserah kepada Allah. Sisanya tawakal kepada Allah. Sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Habib. Selanjutnya dari Ustaz Syam. Maka itulah kenapa di dalam Islam kita bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan sholat. Kata ulama apa itu mendirikan sholat? Di antaranya mempelajari semua tentang sholat. Karena sholat bukan hanya bicara tentang rukun, sholat bukan hanya bicara tentang syarat wajib, sholat bukan hanya bicara tentang yang wajib-wajibnya, tapi sholat itu banyak sunnah dan adab-adabnya. Dan tidak ada satupun sunnah kecuali itu bermanfaat bagi sholat kita dan sangat membantu kekhusyuan kita. Di antaranya datang ke tempat sholat dengan keadaan tenang. Orang yang mengejar takbiratul ihramnya imam tapi terburu-buru kalah dengan orang yang datang dengan tenang meskipun dia masbuk. Kenapa? Karena biasanya kekhusyuan datang kepada orang yang tenang. Di antara daripada sunnah sholat lagi datang dengan tenang setelah itu. Ketika sholat fokus pandangan kepada satu titik. Kenapa? Bahkan yang imam Rasulullah pun, Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk fokus ke satu titik. Seandainya mungkin kita sholat di belakang Rasul, kita pasti mau lihat Rasul kan? Kita mau lihat Rasul. Tapi Rasul menganjurkan untuk melihat satu titik. Kenapa? Rasul sangat menginginkan kita fokus kepada satu titik supaya pikirannya nggak kemana-mana digangguin sama setan khanzab. Maka fokusnya anggota badan akan membantu fokusnya hati. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, fokus dan tenang. Baik, selanjutnya kesimpulan mungkin dari Ustadz Maulana. Silakan. Kesimpulan dari tema kita hari ini, hawas godaan setan khanzab. Ternyata ada 7 godaan setan khanzab dalam salat. Yang pertama was-was, ragu-ragu. Apalagi yang kedua lupa. Apalagi tidak menghayati bacaan. Yang keempat maaf teringat sesuatu. Teringat giliran salat baru teringat kunci mana disimpan tadi.
Apalagi ketika godaan itu yang kelima mata. Mata kemana-mana, hati-hati. Ketika mata kemana-mana, hati-hati. Itu salah satu godaan khansab. Apalagi yakni ada gangguan buang hajat. Itu pun godaan khansab. Ada lagi godaan khansab berikutnya, yakni ketika terjadi menoleh dalam sholat. Oh, menoleh. Menoleh. Hati-hati, mudah-mudahan kita bisa terjaga dari godaan setan khansab dengan cara memahami, memaknai, dan menghayati. Amin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.